Shalom, selamat bertemu anak-anakku sekalian. Bapak Guru berharap anak-anakku sekalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pelajaran, sekalipun kita masih belajar secara online. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang keempat untuk membahas tentang pelajaran agama Kristen untuk kelas 6 di bab 11, yaitu tokoh yang melayani. Dari bab-bab sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita harus melayani sesama dan juga bagaimana kita harus berbuat untuk Tuhan. Kita harus bersikap tulus dengan sepenuh hati. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas 4 tokoh dalam Alkitab yang sungguh-sungguh memberi diri untuk melayani sesama. Sebelum kita masuk di materi, pernahkah kita sadari bahwa sejak kita kecil sampai sekarang, siapa yang melayani kita? Siapa yang menyediakan segala sesuatunya ketika kita butuh? Ya, yaitu orang tua. Jadi kita dituntut untuk berbakti kepada orang tua. Pada saat kita masuk dalam sekolah TK, yang melayani kita adalah ibu guru. Ketika kita menangis, ada ibu guru yang menyemangati kita, menemani kita. Nah, sekarang kita duduk di kelas 6. Siapa yang melayani kita? Yang melayani kita adalah sesama kita. Ada ibu bapak guru, ada teman-teman. Nah, anak-anakku sekalian, tokoh yang pertama yaitu Ribka. Di bagian A, Ribka yang tak kenal lelah. Anak-anakku sekalian, untuk memahami salah satu tokoh dalam Alkitab yang dengan sungguh-sungguh melayani sesamanya, yaitu Ribka, anak-anakku akan membaca kitab Kejadian pasal 24 ayat 17 sampai 19, di mana di sini diceritakan bagaimana Ribka ketika sedang berada di sumur dan kemudian didatangi oleh seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini meminta air kepada Ribka. Apakah Ribka memberi? Apakah Ribka menolong? Apakah Ribka melayani orang tersebut? Ya, dia memberikan air. Dia melayani laki-laki tersebut, sekalipun Ribka tidak mengenalnya. Nah, dalam kisah Ribka yang tidak kenal lelah melayani sesama yang diceritakan dalam Kejadian pasal 24, ini memberi kita gambaran bagaimana kita harus memberi diri untuk melayani sesama dengan tulus dan ikhlas. Kemudian di bagian B, anak perempuan dari Yerusalem yang menjadi pelayan istri Naaman. Nanti anak-anakku bisa baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Naaman adalah panglima Raja Aram. Pada saat itu Raja Naaman sedang sakit kusta. Nah, kala itu ketika orang menyandang atau menderita sakit kusta harus dikucilkan, karena penyakit kusta dapat menular dan orang-orang pada saat itu
beranggapan bahwa belum tentu dapat disembuhkan. Ya. Jadi menurut tradisi atau kebiasaan orang di Aram pada saat itu, jadi orang yang menderita penyakit kusta itu harus dikucilkan, diusir dari daerah tersebut. Nah, mengetahui hal itu, anak perempuan yang dari Yerusalem yang menjadi pelayan istrinya itu memberi saran agar ia pergi ke Samaria menemui Nabi Elisa. Ya. Sekalipun anak perempuan ini adalah seorang pelayan, ya, perlu anak-anakku ketahui dalam kisah anak perempuan dari Yerusalem ini adalah anak-anak yang dijadikan tawanan, ya, oleh bangsa Aram pada saat itu, dan kemudian menjadi pelayan bagi istri Naaman. Nah, dia menyarankan untuk pergi menemui Nabi Elisa. Pelayan istri Naaman ini adalah seorang budak, ya. Anak perlu tahu bahwa dia adalah seorang tawanan, dia adalah seorang budak, tapi ia peduli pada tuannya. Sungguh luar biasa kebaikan anak perempuan dari Israel ini. Dia melayani sungguh-sungguh. Ya. Dia tidak memendam rasa dendam lagi terhadap kerajaan Aman dan keluarganya, tetapi dia berempati, ya, turut merasakan apa yang Raja Naaman rasakan. Kemudian dia memberi solusi untuk pergi menemui Nabi Elisa. Nah, kerelaan melayani bukan untuk dirinya, melainkan untuk tuannya yang merupakan orang lain baginya, karena baru dikenal. Tetapi anak perempuan ini justru berbuat baik. Nah, tokoh yang ketiga, ini pasti anak-anakku sudah tahu dan sudah hafal sekali. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Tuhan Yesus selalu melayani siapa saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini anak-anakku pasti sudah tahu, ya, bagaimana Yesus berbuat, bagaimana Yesus memperlakukan semua orang. Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kasih dengan kata-kata, tetapi juga dalam perbuatan, melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya, ya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menemui perempuan pendosa, dan lain sebagainya. Masih banyak hal yang dilakukan oleh Yesus dalam melayani sesama. Dia tidak memandang dia dari daerah mana, dia keturunan apa, tetapi Yesus melayani semua orang. Yesus adalah tokoh yang sangat sempurna, yang memberi kita teladan kasih. Jadi Yesus melayani itu dengan kasih, bukan hanya dengan kata, tetapi dengan perbuatan. Kemudian tokoh yang keempat, yaitu anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, anak-anakku bisa baca, mengambil Alkitabnya, kemudian membaca dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Di situ diceritakan bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, para murid bingung. Mereka bisa mendapatkan uang untuk membeli makanan kepada dan membagikannya ke semua orang yang jumlahnya 5.000. Murid mulai panik, bingung. Ya. Nah, saat itulah seorang anak dari kerumunan muncul menawarkan bekalnya, yaitu 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, setelah itu ia yakin Yesus sanggup mencukupkan
makan makanan yang sedikit. Secara logika, secara akal sehat, 5 roti, 2 ikan, dan harus dimakan oleh 5.000 orang. Ya, kalau pikiran kita pasti tidak cukup. Tetapi anak perempuan ini dengan penuh keyakinan. Nah, keyakinannya terbukti. Setelah mengucap syukur kepada Allah, Yesus membagi-bagikan makanan ke semua orang. Ya. Bahkan masih tersisa 12 bakul berisi potongan roti jelai. Nah, anak-anakku sekalian, inilah 4 tokoh. Dan masih banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dapat menginspirasi kita bagaimana kita harus memberi diri melayani sesama dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pelajaran kita hari ini. Bapak Guru berharap kita semua tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.